Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi presentasi tesis saya pada pagi hari ini. Jadi tesis ini adalah mengambil topik atau judul analisis pengaruh faktor fundamental terhadap return saham. Nah, ini spesifik studi kasus untuk grup Barito Pasifik. Kenapa kita memilih grup Barito Pasifik? Nanti akan kita coba jelaskan di latar belakangnya. Nah, ini adalah latar belakangnya. Kenapa saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap topik ini. Jadi, memang dalam 5 tahun terakhir ini saya perhatikan pertumbuhan investor pasar modal Indonesia ini sangat besar, terutama di sektor real. Jadi kemudian juga para pemainnya itu adalah di retail investor itu cukup bertumbuh dengan besar. Ya. Di sisi lain, di sisi saham itu ada fenomena yang cukup menarik perhatian, cukup fenomenal untuk saham grup Barito Pasifik, karena dalam jangka waktu yang relatif singkat grup ini bisa mempunyai kapital atau penguasaan pasarnya itu mencapai lebih dari 15%. Bahkan mungkin kapitalisasinya mengalahkan beberapa saham yang sudah mungkin belasan tahun eksis di pasar modal di Indonesia. Jadi kemudian di sisi lain adalah kita perlu mengetahui faktor penentu return saham itu apa sih? Karena itu memang salah satu tujuan dari investor kita yang mencoba mencari keuntungan atau mendapatkan hasil investasi yang signifikan melalui pasar modal. Oke. Nah, sebelum berangkat lebih lanjut, saya coba paparkan kondisi terkini pasar modal Indonesia. Memang di tahun 2026 ini, terutama dari awal tahun sampai saat ini sekitar bulan Juli ini, kondisi pasar modal banyak isu-isu yang secara signifikan mempengaruhi harga atau return saham. Isunya antara lain adalah adanya MSCI Review dari Morgan Stanley Capital International ini membawa isu terkait isu transparansi saham kita, kemudian free float yang ada di pasar, serta tata kelola yang ini sangat mempengaruhi persepsi investor global. Di free float kita ini relatif rendah, dimana bahwa free float yang relatif rendah ini akan mempengaruhi likuiditas sehingga akan meningkatkan volatilitas harga saham. Di sisi lain terjadi capital outflow yang sempat beredar isu ataupun yang menggunakan kata-kata sell Indonesia. Jadi memang ini menimbulkan tekanan jual oleh investor asing di harga saham kita. Kemudian di sisi lain ada isu terkait nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. Nilai tukar rupiah ini juga perlu kita perhatikan karena memang mungkin nilai tukar beberapa waktu yang lalu itu salah satu nilai tukar terendah yang dimiliki oleh rupiah, hampir mencapai sekitar 20 ribuan untuk dengan USD-nya. Kemudian di sisi suku bunga juga memaksa suku bunga kita untuk semakin meningkat. Nah, hal-hal ini mempengaruhi arus modal dan nilai valuasinya. Kemudian di sisi lain untuk sentimen global itu ada sentimen yang berasal dari The Fed ataupun harga komoditas di internasional, kemudian faktor geopolitik seperti perang Iran dan Amerika yang ini mempengaruhi IHSG kita. Nah, implikasi penelitian ini adalah return saham ternyata memang akan dipengaruhi banyak faktor, termasuk faktor fundamental dan faktor eksternal. Di dalam penelitian ini, rumusan masalah dan tujuannya adalah apakah ROE, DER, EPS, PPV, dan pita saham, inflasi, serta suku bunga ini mempengaruhi return saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh parsial dan simultan variabel tersebut. Di
penelitian itu yang menggunakan landasan teori, yaitu bahwa kita menggunakan teori signaling teori, di mana signaling teori ini menjelaskan rasio keuangan ini menjadi sinyal utama bagi investor untuk memulai kegiatan investasi. Kemudian kita menggunakan teori efficient market hypothesis, di mana informasi fundamental ini sebenarnya sudah tercermin dalam harga saham. Kemudian teori yang ketiga adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Ini mencoba mengukur hubungan antara risiko dan dalam hal ini beta dan return. Selain itu juga kita menggunakan analisis fundamental yang menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain return on equity, debt equity ratio, earning per share, dan price to book value. Rangka penelitian dalam penelitian ini adalah adanya variable independen dan variable dependent. Nah, di sisi variable independen ini kita ada dua hal, yaitu analisis fundamental seperti yang sudah dijelaskan Pak tadi adalah 4 rasio, ROE, DER, EPS, dan PBV. Kemudian untuk risiko sistematiknya kita menggunakan beta, inflasi, dan suku bunga. Sementara sebagai variabel independen adalah variabel return saham. Nah, kerangka penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap return saham. Oke, next. Metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah kita menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis pada data-data sekunder. Nah, data sekunder ini kita dapatkan dari laporan keuangan perusahaan, kemudian dari Bursa Efek Indonesia, dari Bank Indonesia, dan dari BPS. Kemudian di sisi metode yang kita pakai adalah regresi linear berganda. Di dalam penelitian ini kan melakukan pengujian, uji T, uji F, dan uji atas koefisien determinasi. Kita sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pengujian atas data-data, dan kami sampaikan hasil pengujian di sisi faktor fundamental. Untuk faktor fundamental ini bahwa debt to equity ratio ini terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan cenderung menurunkan return saham. Itu untuk DER-nya. Kemudian untuk price to book value ini menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi price to book value suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula return saham yang akan diperoleh oleh investor. Di rasio yang ketiga, return on equity, ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return saham. Ini unik, karena temuan ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan, terutama dalam grup ini ya, ini belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan keputusan investasi pada saham-saham grup Barito Pacific. Kemudian earning per share juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return saham. Meskipun earning per share ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, investor belum atau tidak menjadikan indikator ini sebagai dasar utama dalam menilai potensi kenaikan harga saham untuk grup Barito Pacific. Di sisi lain, hasil pengujian risiko sistematik bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap return saham. Nah, kenaikan inflasi ini meningkatkan biaya produksi dan biaya operasional sehingga berpotensi menekan laba perusahaan. Nah, di penurunan profitabilitas ini akibat inflasi dapat mengurangi minat investor dan berdampak pada penurunan return saham. Berbeda dengan inflasi, untuk tingkat suku bunga ini menunjukkan pengaruh positif terhadap return saham. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga pada periode penelitian beriringan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kenaikan harga komoditas yang mendukung kinerja perusahaan-perusahaan dalam grup Barito Pacific. Beta saham ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa risiko pasar yang tercermin dalam beta belum menjadi faktor utama yang menentukan return saham dalam perusahaan grup Barito Pacific ini. Kemungkinan terhadap faktor lain di luar model ini sangat cukup besar ya. Jadi memang beberapa faktor lain kami yakini itu perlu kita masukkan nantinya untuk pengembangan atas
lain sentimen pasar, aksi korporasi, kebijakan pemerintah maupun pengaruh eksternal lainnya. Oke, nah ini untuk pembahasan implikasinya. Investor lebih memperhatikan debt to equity ratio dan price to book value dibanding return on equity dan earning per share. Nah, ini investor disarankan untuk menjadikan faktor fundamental sebagai dasar utama dalam melakukan penilaian investasi, terutama untuk dua faktor pertama tadi, yang memang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Di atas struktur modal dan valuasi menjadi faktor utama penentu return saham dalam grup Barito Pacific ini. Ini juga manajemen perusahaan perlu menjaga keseimbangan dalam struktur modal dan meningkatkan transparansi informasi kepada investor guna mempertahankan kepercayaan pasar. Untuk pengujian simultan ini terdapat hasil bahwa pengujian simultan ini menunjukkan bahwa seluruh variabel untuk variabel independen ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 23% menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 23,1% variasi return saham, sedang sisanya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Faktor lain tersebut antara adalah kondisi industri, sentimen investor, kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi global, harga komoditas, serta berbagai faktor eksternal lainnya. Ini untuk kesimpulan dasarnya, bahwa penelitiannya membuktikan bahwa faktor fundamental memiliki pengaruh terhadap return saham dalam terutama untuk grup Barito Pacific. Kemudian secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan pada return saham. Kemudian price to book value berpengaruh positif signifikan pada return saham. Sedangkan untuk return on equity dan earning per share tidak berpengaruh signifikan pada return saham. Nah, pada faktor makroekonomi, inflasi berpengaruh negatif dan suku bunga berpengaruh positif. Sedangkan beta ini tidak berpengaruh signifikan pada return saham. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap return saham dengan kemampuan penjelasan sebesar 23,1%. Nah, disarankan dalam terkait penelitian ini adalah bahwa untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi return saham, antara lain variabel environmental, social, and governance atau ESG, kemudian sentimen pasar, harga komoditas, corporate action, dan indeks global. Demikian pemaparan dari saya terkait tesis yang kami ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.